Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's thank to the Almighty God who has given us health, mercy, also blessed so that we can gather here, and also for our Prophet Muhammad SAW. Let's take us from the drama to the brain. Perkenalkan, nama saya Rahma Ayuni, NIM 2002-199 dari program studi Administrasi Publik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan hasil presentasi yang telah saya buat yang bertema ketentuan umum dan tata cara perpajakan, di mana dalam tema ini saya hanya membahas 3 pembahasan. Yang pertama yaitu pendaftaran MPWP dan MPPKP, dan pembahasan kedua yaitu kewajiban pencatatan dan pembukuan, dan pembahasan ketiga yaitu penyelenggaraan pencatatan dan pembukuan. Dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, yakni tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yakni tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang tentang perubahan Nomor 16 Tahun 2009, yakni tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mulai diberlakukan 1 Januari 2010. Dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan terdapat bidang-bidang perpajakan. Yang pertama yaitu wajib pajak, di mana wajib pajak ini mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua yaitu badan, di mana sekumpulan orang yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, dan perseroan lainnya. Yang ketiga yaitu nomor pokok wajib pajak atau disebut dengan NPWP, yang merupakan diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Pada slide kedua, poin pertama dalam pembahasan yaitu pendaftaran MPWP dan NPPKP, di mana dalam poin ini terdapat bagian-bagian seperti yang kewajiban pendaftaran, penghapusan MPWP, pendaftaran MPPKP, pencabutan MPPKP, dan sanksi tidak mempunyai NPWP dan MPPKP. Pada bagian kewajiban pendaftaran, dalam KUP dinyatakan setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukannya wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak atau disebut dengan MPWP. Pendaftaran MPWP dan MPPKP bagian kedua yaitu tentang penghapusan MPWP, di mana tindakan penghapusan MPWP dari tata usaha kantor pelayanan pajak Direktorat Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas memberikan permohonan penghapusan MPWP dalam jangka waktu 6 bulan dalam WPOP atau 12 bulan untuk EP badan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Pada bagian ketiga yaitu pendaftaran MPPKP, di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai atau disebut dengan PPN, tentang perubahannya yang kedua Nomor 18 Tahun 2000, maka wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkannya menjadi pengusaha kena pajak atau disebut dengan PKP. Bagian selanjutnya yaitu ada pencabutan MPPKP, di mana Direktorat Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Next, selanjutnya
ada sanksi tidak mempunyai NPWP dan NPPKP, di mana dalam KUP dinyatakan bahwa bagi wajib pajak dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan hak tanpa NPWP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang kurang bayar. Di dalam pembahasan pada poin kedua, yaitu kewajiban pencatatan dan pembukuan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pencatatan. Pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran penjualan bruto dari usahanya serta mempermudah perhitungan PPN dan PPNP. Apabila wajib pajak dalam menghitungkan pajak penghasilan dengan menggunakan pencatatan, maka penghasilan neto ditentukan dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Next, selanjutnya ada pembukuan. Pembukuan ini adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak. Dalam pembukuan, terdapat beberapa persyaratan yang harus dilakukan dalam melakukan pencatatan, yaitu yang pertama, wajib pajak pribadi, di mana boleh menghitung bebas penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Yang kedua yaitu wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Yang ketiga yaitu surat pemberitahuan, di mana wajib pajak harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Pada pembahasan poin ketiga yaitu ada penyelenggaraan pencatatan dan pembukuan, di mana ada beberapa syarat yang harus meliputi dalam penyelenggaraan pencatatan dan pembukuan ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu harus dilakukan dengan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Yang kedua yaitu harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga yaitu diselenggarakan dengan prinsip taat asas dengan stelsel akrual dan stelsel kas. Yang keempat yaitu perubahan terhadap metode pembukuan dan tahun buku harus mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak. Yang kelima yaitu pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapatkan izin oleh Kementerian Keuangan. Inilah hasil presentasi saya. Thank you for your attention. If I make mistake in my speech, I hope you can forgive me because nobody is perfect. I close my speech by saying, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.